Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam channel YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yosudipuro dalam program ringkasan pelajaran sekolah Sabat harian. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis tanggal 20 Juli dan judul pada pelajaran hari Kamis ini adalah Kini Diselamatkan oleh Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami akan mempelajari firman-Mu mengenai keselamatan yang begitu berharga bagi kami dengan nilai yang tidak terbatas, kami mau melihatnya dan mempelajarinya kembali secara singkat, dan biarlah kami boleh menghargai dan melihat dengan lebih jelas tentang keselamatan kami dengan lebih menghargainya kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, saya ingin langsung kepada akhir dari pelajaran di hari Kamis. Di sana ada sebuah pertanyaan. Mengapa begitu penting bagi kita untuk memahami bahwa keselamatan kita berasal dari Allah dan tidak berakar pada nilai atau upaya kita sendiri? Ini sebuah pertanyaan yang sering untuk diajukan, dan kita tahu bahwa keselamatan kita bukanlah sebuah sesuatu yang dihasilkan oleh usaha kita sendiri. Saudara, kita akan membaca dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Meskipun tidak kita baca seluruhnya, saya hanya akan menyampaikan poin-poin dari beberapa ayat yang ada di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saat kita mempelajari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini, kita akan bisa melihat bahwa keselamatan kita ada sebuah atau sesuatu yang tidak ternilai harganya, dan kita akan lebih menghargainya kembali. Saat kita membaca ayat yang pertama sampai yang ketiga, di sana Rasul Paulus hendak menunjukkan kepada kita kondisi kita sebenarnya sebagai dampak daripada dosa. Kalau kita membaca di ayat yang pertama, dikatakan bahwa kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan kalau kita baca ayat yang kedua, di sana bicara mengenai bahwa kita sebagai orang yang telah mati karena dosa tidak hanya terancam mengalami maut, saudara. Kita tahu Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Tapi di ayat yang kedua di sini, dampak daripada dosa juga mematikan kuasa moral kita. Kita hanyalah mengikuti naluri alamiah dosa kita, saudara. Dan bahkan kalau kita baca di ayat yang ketiga, di sana ada satu kalimat di bagian akhir daripada ayat yang ketiga, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam terjemahan lain adalah kita sebagai orang-orang murka, bukan orang yang dimurkai, tapi sebagai orang-orang murka. Dari ayat pertama sampai yang ketiga, kita melihat sebagai seseorang yang telah mati karena dosa dan pelanggaran kita tidak punya pengharapan. Secara fisik kita akan mengalami kematian. Ya, kita bisa mengalami kematian di fase dunia ini yang disebut sebagai kematian pertama. Tetapi bila mana seseorang jahat, dia bisa mengalami kematian yang kedua sebagai dampak kekal daripada dosa. Selain itu, dosa telah mematikan kuasa moral, dan kita disebut sebagai anak-anak murka, artinya adalah anak-anak jahat, orang-orang yang tidak berpengharapan sebagai dampak daripada dosa yang telah kita lakukan. Tapi kemudian saat kita beralih kepada ayat yang keempat dari Efesus pasal yang kedua, di sana Rasul Paulus mengatakan, tetapi Allah kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi rahmat Tuhan itu besar. Ini sudah bicara mengenai keselamatan. Dan karena saking besar, saking berharganya keselamatan itu adalah hasil daripada rahmat dan kasih karunia Tuhan yang besar. Dan saat saudara membaca ayat yang kelima, 6 dan yang ketujuh, di sana membahas mengenai bagaimana keselamatan membuat seseorang dapat hidup kembali. Dan ayat yang keenam, bagaimana di dalam Kristus kita dapat dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal dan menduduki sebuah tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Dan saat ayat yang ketujuh, di sana juga dikatakan, pada masa yang akan datang Tuhan akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Anda bisa bayangkan ayat pertama sampai yang ketiga membahas kondisi kita yang mati karena dosa, membuat kuasa moral kita sungguh-sungguh mati, bahkan keadaan rohani kita sungguh-sungguh seperti mayat hidup atau tulang-tulang yang kering. Itu kalau dalam perjanjian lama mengatakan seperti itu. Tapi ayat yang keempat, rahmat Tuhan yang besar berusaha menyelamatkan kita. Dan ayat yang kelima sampai yang ketujuh bicara kita di dalam Kristus akan dihidupkan kembali
oleh kebangkitan di dalam Kristus, dan kita akan menempati sebuah posisi yang berharga di dalam kerajaan surga. Dan saudara, untuk menyimpulkan perikop ini, kemudian Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukanlah hasil usahamu. Dan ayat yang ke-8, bukanlah hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita lihat, tepatlah ketika Rasul Paulus mengatakan keselamatan adalah karena kasih karunia yang kita terima dengan iman. Dan seseorang tidak bisa membanggakan upayanya, kebaikannya, yang membuat dia layak untuk keselamatan. Semua adalah karena pemberian Tuhan. Kita tidak bisa memegahkan atau bersombong atau berbangga di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seolah-olah dengan itu kita dapat diselamatkan. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan sehingga seseorang diselamatkan dari yang anak-anak murka, tadi ayat yang ketiga, sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah. Dan ada yang menarik dalam ayat yang ke-10, saudara, dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kasih karunia yang kita terima dengan iman, pertama menyelamatkan kita. Dan ayat yang ke-10 mengatakan, kasih karunia itu pula yang membuat kita diciptakan ulang di dalam Kristus, yang dipersiapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan kebajikan. Sehingga saudara, apa yang mau kita banggakan saat kita melakukan sebuah kebaikan, saat kita melakukan sebuah tindakan yang benar? Tidak ada yang perlu untuk disombongkan dari semuanya itu. Karena mengapa? Bahkan pekerjaan benar yang muncul dari kita itu adalah hasil karena pekerjaan kasih karunia Tuhan di dalam kita. Sehingga saudara, kasih karunia bekerja dalam dua cara. Pertama, menyelamatkan, mengeluarkan kegelapan kepada terang. Dan setelah di dalam terang, kasih karunia Tuhan juga membentuk kita menjadi ciptaan atau manusia baru, yang membuat kita diperlengkapi untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan kebenaran ataupun kebajikan. Sehingga saudara, sebuah pertanyaan, kalau sebagai seseorang yang mengaku sebagai orang yang telah diselamatkan, tetapi dalam hidup kita tidak muncul hal-hal kebajikan yang kita lakukan, sebuah pertanyaan muncul, seberapa besar iman kita telah menyerap kasih karunia itu dan menggunakannya untuk melakukan pekerjaan kebajikan. Ketika seseorang melakukan pekerjaan kebajikan, hanyalah sebuah bukti bahwa dia menyerap dalam kasih karunia itu sehingga memberikan energi kepadanya untuk melakukan pekerjaan kebajikan. Dan sebaliknya, ketika seseorang tidak ditemukan melakukan pekerjaan kebajikan, tidak ditemukan ada tindakan benar dalam hidupannya padahal dia punya terang yang dia tahu di dalam kebenaran, itu juga membuktikan dia tidak menyerap dalam kasih karunia itu sehingga dia tidak punya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sekiranya dalam pelajaran kali ini kita diingatkan sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa keselamatan kita bukanlah karena upaya kita sendiri. Dan yang kedua, perbuatan kebajikan yang kita lakukan juga bukan karena kesanggupan sehingga kita dapat berbangga atau bersombong dari semuanya itu. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dan juga yang membuat kita sebagai anak-anak terang yang dapat diberikan kesanggupan untuk melakukan tindakan kebajikan dan juga tindakan yang benar. Kiranya pelajaran sore hari ini boleh menolong kita menyadari bahwa kita adalah orang yang mati di dalam dosa. Kita tidak punya pengharapan, hanyalah rahmat dan kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita berpengharapan untuk diselamatkan dan berpengharapan untuk meninggalkan kebiasaan fasik kita, kemudian menjadi anak-anak terang yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Shalom saudara.